Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabiullah Muhammad SAW kita berselawat. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita melanjutkan kegiatan kuliah kita, teman-teman. Kita melanjutkan kegiatan kuliah kita dalam mata pelajaran pengembangan tematik pada program studi PGMI semester 6 di IAIN Bone. Alhamdulillah teman-teman, kami dari kelompok 5. Saya atas nama Muhammad Tirsal Saputra. Di samping kanan saya ada saudara saya bernama Junaldi, dan di samping kiri saya ada saudari saya bernama Yuliati Yusuf. Dan kami pada hari ini akan membawakan materi mengenai bahan ajar interaktif berbasis komputer. Adapun untuk materi pertama yang akan saya jelaskan sendiri, ya, pengertian bahan ajar. Bahan ajar di sini ada dua macam pengertian bahan ajar. Yang pertama, bahan ajar sebagai alat untuk mendapatkan informasi. Kenapa? Bahan ajar merupakan suatu alat yang digunakan guru atau tenaga pendidik lainnya untuk perencanaan dan pemaduan implementasi pendidikan. Kemudian pengertian kedua dari bahan ajar adalah bahan ajar merupakan segala bentuk bahan, pokoknya segala bentuk bahan yang diperlukan tenaga pendidik dalam kegiatan pembelajaran yang dapat membantu tenaga pendidik ini dalam kegiatan proses belajar mengajar, baik itu bahan ajar tertulis maupun bahan ajar yang tidak tertulis. Kemudian kita harus tahu lagi apa pengertian dari bahan belajar interaktif. Bahan ajar interaktif merupakan kombinasi dari dua atau lebih dari media. Media apa yang dimaksud adalah media seperti audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan sebagainya. Dan oleh penggunaannya, media tersebut yang digunakan dimanipulasi atau divariasi untuk mengendalikan perintah. Ya, untuk materi selanjutnya di samping kanan saya tadi sudah saya sebutkan namanya adalah saudara Junaldi, akan memaparkan materi yang pertama mengenai penerapan pembelajaran berbasis komputer. Kemudian yang kedua adalah model pembelajaran berbasis komputer. Jadi untuk itu kepada saudara saya persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang penerapan pembelajaran berbasis komputer. Seperti yang kita ketahui bahwa komputer merupakan media interaktif yang memiliki nilai lebih dalam memberikan pengalaman belajar bagi siswa. Dengan menggunakan media komputer untuk menyampaikan materi ajar, maka semua modalitas belajar siswa akan terwakili, mulai dari visual, auditori, dan kinestetis. Dalam penerapannya, penggunaan komputer akan sebagai media pembelajaran memiliki 3 bentuk, yaitu yang pertama literasi komputer, yang kedua programming, yang ketiga media pembelajaran. Sementara itu, untuk memperkenalkan komputer kepada siswa, ada 3 hal yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, menyediakan laboratorium komputer. Siswa dapat berkunjung ke laboratorium komputer sesuai mekanisme yang ditetapkan, di mana siswa berdasarkan jadwalnya bergantian mengunjungi lab komputer. Yang kedua, membentuk kelas komputer. Dan yang kedua yaitu membentuk kelas komputer. Disediakan perangkat komputer pada setiap kelas, dan secara bergiliran siswa akan menggunakannya berdasarkan kebutuhan mereka. Dan yang ketiga, memfasilitasi setiap siswa dengan komputer. Jika sekolah mampu menyediakan perangkat komputer bagi setiap siswa, maka hal tersebut akan menjadi lebih baik dan menjadi keunggulan tersendiri. Akan tetapi hal tersebut
Akan tetapi hal tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit mengingat harga komputer yang begitu mahal. Materi yang selanjutnya itu model pembelajaran berbasis komputer. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa interaksi antara komputer dan siswa terjadi secara individu, yang menjadikan perbedaan pengalaman belajar setiap siswa itu berbeda, sehingga dalam penerapannya di kelas dapat dilakukan menggunakan melalui 4 model pembelajaran, yaitu model yang pertama itu model latihan. Program latihan menggunakan komputer dapat dilakukan pada setiap siswa yang berbeda sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing siswa. Melalui latihan dengan menggunakan komputer, penguatan belajar siswa akan didapatkan dan dipertahankan dalam waktu yang lama karena melalui pengalaman langsung. Apabila siswa mengalami kesulitan belajar, maka dibimbing berdasarkan urutan pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya. Dan yang kedua yaitu model tutorial. Program tutorial yaitu memperkenalkan materi pelajaran baru kepada siswa, kemudian ditindaklanjuti dengan latihan. Pada umumnya program tutorial memberikan tes pendahuluan dan teks akhir tentang materi yang telah disajikan oleh guru. Program tutorial juga digunakan untuk memperkaya pembelajaran atau membantu siswa yang tidak hadir dalam pembelajaran tertentu. Program tutorial juga digunakan sebagai ulasan pembelajaran yang disajikan sebelumnya untuk mengevaluasi pemahaman siswa. Dan model yang ketiga itu simulasi. Dengan media komputer, kondisi kehidupan nyata disajikan kepada siswa, menguraikan serangkaian keadaan yang saling berhubungan. Setiap siswa membuat keputusan terkait solusi dari permasalahan yang disajikan kepada mereka. Sebagai contoh, masalah kesehatan, politik, ekonomi, dan agama. Dan model yang terakhir yaitu model instruksi manajemen komputer. Media komputer menyediakan referensi silang dengan media yang lain untuk memperluas pelatihan dan digunakan sebagai alat bantu pengajaran untuk melakukan peningkatan fungsi administrasi seperti rekapitulasi data prestasi siswa, data base buku, kegiatan administrasi sekolah seperti mencatat pembayaran, penerimaan, dan lain-lain. Cukup sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi pemaparan materi dari saudara Yunandi. Kepadanya diucapkan banyak terima kasih. Dan alhamdulillah kita lanjut ke materi terakhir yang akan dipaparkan oleh saudari Yuliati Yusuf. Adapun materi yang akan dibawakan adalah tujuan pembelajaran berbasis komputer serta apa sih kelebihan dan kekurangan bahan ajar interaktif berbasis komputer itu. Jadi untuk itu kepadanya dipersilahkan. Tujuan pembelajaran berbasis komputer. Pembelajaran berbasis komputer memiliki orientasi masa depan sebagai penyeimbang dari perkembangan teknologi yang semakin tidak terbendung. Hal ini membuat pembelajaran berbasis komputer memiliki tujuan yang jelas. Yang pertama, tujuan kognitif. Di sini mengajarkan konsep dan proses serta perhitungan yang rumit bisa menggunakan media komputer. Dengan media komputer ini dapat dilakukan melalui penggabungan visual, animasi, dan audio sehingga mampu diterapkan siswa sebagai pembelajaran mandiri. Yang kedua, tujuan afektif. Media komputer dapat membangkitkan perasaan serta sikap positif siswa. Kemudian dengan video pendek dan audio tertentu dapat merasakan dan menghayati secara langsung tanpa informasi teoritis dari siswa tersebut. Yang ketiga, tujuan psikomotor. Pembelajaran yang dikemas dalam bentuk permainan dan simulasi dapat merangsang dan menciptakan kondisi belajar siswa. Kemudian penggunaannya dapat dilakukan dengan proses simulasi seperti simulasi menerbangkan pesawat, simulasi berenang, simulasi bela diri, dan lain-lain.
Kelebihan dan kekurangan bahan ajar berbasis komputer. Kelebihannya yaitu yang pertama, meningkatkan interaksi. Dalam arti lain, media pembelajaran ini dapat merespon apa yang diinginkan siswa dan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Yang kedua yaitu individualisasi atau pembelajaran dapat dilakukan secara mandiri. Yang ketiga, biaya yang efektif atau yang digunakan lebih hemat. Yang keempat yaitu motivasi. Siswa lebih termotivasi dalam pembelajaran berbasis komputer. Yang kelima, umpan balik. Siswa dapat merangsang dan melakukan tanggapan lebih cepat, kemudian dapat diterima lebih efektif. Yang keenam, kemudahan dalam penyimpanan data. Yang ketujuh, keutuhan pembelajaran. Dan yang terakhir, kendati peserta belajar. Kemudian kelemahan pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama yaitu butuh hardware khusus dan mahal. Kemudian terkendala dari listrik atau laptop atau internet. Yang kedua yaitu sulit mengulang topik. Yang ketiga yaitu bergantung pada kemampuan visual, karena materi pembelajaran ditampilkan di layar. Kemudian kemampuan membaca dan mendengar selalu diasah. Yang keempat yaitu disajikan secara tidak real dengan menggunakan gambar, teks, audio, serta grafik yang diilustrasikan. Yang kelima yaitu butuh kemampuan tambahan dalam mengembangkannya. Yang keenam, butuh waktu pengembangan yang cukup lama. Dalam proses pembaharuan ini, fitur-fitur tambahan selalu dibutuhkan. Yang ketujuh yaitu kaku dan kemampuan belajar insidental yang terbatas. Itulah materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, itulah tadi sedikit pemaparan dari kami mengenai bahan ajar interaktif berbasis komputer. Jika ada yang mengganjal di pikiran teman-teman, silakan ditanyakan melalui kolom komentar di halaman blog ini, dan nanti kita akan diskusikan di situ. Jadi sekali lagi saya ulangi, jika ada yang kurang atau ada yang mengganjal di pikiran teman-teman, silakan ditanyakan di kolom komentar blog ini. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku ketua kelompok 5 mengucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.